Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang kembali di channel Edian. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih tetap sehat seperti biasa ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas topik tentang pola bilangan 6, di mana ini merupakan lanjutan dari pola bilangan yang kelima tentang barisan dan deret geometri ya. Oke, langsung saja kita masuk ke soal cerita barisan dan deret geometri. Nah, di contoh soal yang pertama, diketahui suku ketiga dan suku kelima barisan geometri berturut-turut adalah 27 dan 3. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat U3-nya itu 27 diketahui dan U5-nya itu adalah 3 ya. Ini U3-nya 27 dan U5-nya itu adalah 3. Jika rasio barisan ini ditentukan positif, berarti R-nya itu hasilnya harus positif ya. Tentukanlah rasio dan suku pertamanya. Berarti yang poin A ini ditentukan R sama A ya, suku pertama A atau U1 ya. Nah, yang poin B itu rumus suku ke N, berarti itu UN ya. Dan suku ke 9. Nah, suku ke 9 berarti U9. N-nya digantikan dengan angka 9 ya. Oke, kita mulai. U3 itu 27. Nah, seperti yang kita ketahui, barisan geometri itu rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 ya. Nah, jadi ini A dikali R pangkat N-nya itu 3 kurang 1, dapatnya itu adalah 2 ya. Oke, jadi UN itu kan rumusnya adalah A dikali dengan R pangkat N kurang 1. Nah, kalau U3 berarti U3 sama dengan A dikali dengan R pangkat 3 kurang 1. Nah, sehingga hasilnya itu adalah U3 itu adalah A kali R pangkat 2 sama dengan 27 ya. Nah, setelah itu kita cari bagian U5 nih ya. U5 kan diketahui 3 ya. Dari soal ini ya. Ini suku kelima, U5. Itu nilainya adalah 3. Jadi U5 itu sama dengan A kali R pangkat 5 kurang 1 itu 4 ya. Nah, sehingga A kali R pangkat 4 itu sama dengan 3. Oke, next. Nah, setelah itu di barisan geometri ini bisa yang besar dibagi yang kecil. Jadi U5 dibagi dengan U3 itu hasilnya adalah 3/27. Nah, U5 ini kita tulis A kali R pangkat 4 per A kali R pangkat 2 sama dengan 3/27 disederhanakan dapatnya adalah 1/9 ya. Nah, kenapa ini harus dibandingkan? Supaya A dengan A yang ini bisa dicoret ya. Nah, sehingga hasilnya itu dapatlah R pangkat 4 dengan R pangkat 2, atasnya ini kan R-nya ada 4 kali. Bawahnya ini ada 2 kali. Jadi R-nya di sini 4 kali. R kali R kali R kali R ada 4 kali. Per R pangkat 2 itu kan 2 kali. R kali R. Nah, sehingga kita coret. Itu hasilnya adalah R pangkat 2 ya. R kali R berarti R pangkat 2. Nah, R pangkat 2 ini nilainya adalah 1/9. Nah, karena pangkat 2 kita lempar ke samping sebelah kanan, jadilah itu akar ya. Jadi R itu sama dengan akar 1/9. Nah, hasilnya itu adalah 1/3 ya. Nah, setelah kita sudah mendapat nilai R, nah kita cari suku pertama atau nilai A-nya itu berapa ya. Nah, dari sini kita bisa pilih salah satu persamaan. Mau U3 boleh, mau U5 juga boleh ya. Ini saya pilih U3. U3 itu kan A kali R pangkat 2 sama dengan 27. Nah, tadi R-nya kita udah dapat nilainya adalah 1/3 ya. Nah, sehingga kita masukin nilai 1/3 ke dalam R. Jadi 1 kuadrat itu 1/3 kuadrat. 3 kuadrat itu hasilnya adalah 9 ya. Jadi 9 dikali dengan 27 itu hasilnya adalah 243 ya. Oke, berarti poin A itu udah selesai. Kita udah cari nilai A dengan nilai R ya. Nah, yang poin B ditanya rumus suku ke N. Nah, rumus suku ke N itu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 ya. A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, A-nya tadi udah dapat nilainya ada 243 ya. Kali R-nya itu adalah 1/3 ya. Nah, didapat dari sini ya. R-nya 1/3 ya. Oke, setelah kita masukin, kita hitung. 243 dikali dengan 1/3 pangkat N-nya itu kan 9 ya, karena ditanya U9 dan UN. Tadi UN-nya udah selesai sampai sini ya, ini UN-nya. Nah, kita mau cari U9, berarti N-nya tinggal gantikan dengan angka 9 ya. Nah, sehingga hasilnya itu adalah
243 dikali 1/3 pangkat 9 kurang 1 tuh 8 ya. Nah, setelah itu yang kita ketahui 243 itu kan 3 pangkat 5 ya. Nah, gimana dapatnya? Dari sini ya, pohon faktor ya. Ini 243 berarti 3 dikali berapa? Dapat 243, berarti 81. Nah, setelah itu 3 kali berapa? Dapat 81. 27 ya. Nah, 27 ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari 3 dikali 9. Nah, 9 ini dapatnya dari 3 dikali dengan 3. Nah, sehingga 243 itu adalah 3 pangkat 5 ya. Nah, ini kita tulis 3 pangkat 5 dikali dengan 1/3 pangkat 8. Nah, setelah itu ini kan yang atas kan 5 kali 3. Ada 5 kali ya, 3-nya ya. Yang bawah ini kan 3-nya ada 8 kali. Sehingga kalau dicoret, itu hasilnya di bawah 3-nya sisa 3 kali ya. Sehingga kita bisa tulis 1/3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 itu nilainya adalah 27. Sehingga suku ke-9 atau U9 nilainya itu adalah 1/27 ya. Oke, next contoh soal nomor 2. Sebuah tali dibagi menjadi 6 bagian. Oke, kita buat asumsi gambarnya seperti ini ya. Dibagi jadi 6 bagian. Nah, ini dipotong-potong jadi 6 bagian. Jadi bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 5, bagian 6 ya. Nah, kita buat sketsa kasarnya dulu. Potongan-potongan tali tersebut membentuk barisan geometri. Oke, berarti ini barisan geometri. Ini berarti dia bertambah banyak, dia hitungannya kekali ya. Potongan yang paling pendek itu adalah 3 cm. Dan yang paling panjang itu adalah 96 cm. Nah, ini berarti yang paling panjang ya. Ini panjang ini 96 cm. Tentukanlah panjang tali semula. Nah, panjang tali semula ini berarti semuanya ini ya. Yang potongan tali pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Berarti dihitung semuanya nih. Sehingga yang ditanya itu adalah S6 ya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan. Oke, U1 berarti 3 cm diketahui. Nah, U1 ini rumusnya kan geometri, berarti A kali R pangkat N kurang 1 ya. Jadi N-nya itu 1, 1 kurang 1 itu adalah 0 ya. Jadi A kali R pangkat 0, R pangkat 0 itu nilainya 1. Jadi apapun yang dipangkatkan 0, kecuali angka 0 ya, itu hasilnya adalah 1. Contoh, 2 pangkat 0, itu adalah 1. Jadi 3 pangkat 0, itu adalah 1. R pangkat 0 juga sama 1. Yang penting nggak boleh 0 pangkat 0 ya. Jadi U1 itu A kali R pangkat 0, A kali 1 itu A ya. Sehingga U1 sama A itu sama itu. Nilainya adalah 3 ya. Nah, yang paling panjang adalah 96. Berarti di sini kita ketahui bahwasanya ini adalah U6 ya. Karena 6 bagian. Jadi U6 itu nilainya adalah 96 ya. Nah, U6 rumusnya itu adalah A kali R pangkat 6 kurang 1, 5 ya. Jadi A kali R pangkat 5 itu sama dengan 96. Nah, sebelumnya kita udah dapat nilai A-nya itu adalah 3 ya. Kita masukin nilai A-nya 3. Jadi 3 kali R pangkat 5 itu sama dengan 96 ya. Sehingga R pangkat 5 itu sama dengan 96 bagi 3 itu adalah 32 ya. Nah, ini gimana carinya? Berapa pangkat 5 dapatnya adalah 32. Nah, seperti biasa kita coba buat konfaktornya dulu. 32 itu adalah 2 kali 16. Nah, 16 itu adalah 2 dikali dengan 8. Nah, 8 itu 2 kali dengan 4. 4 itu adalah 2 kali 2 ya. Jadi jumlah 2-nya ini adalah 5 kali ya. Sehingga 32 itu adalah 2 pangkat 5 ya. Jadi R itu hasilnya adalah 2. Ini R pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5. Jadi 5 sama 5 itu bisa coret. Sehingga R-nya itu adalah 2 ya hasilnya ya. Oke, setelah itu masih belum selesai ya. Karena yang ditanya bukan nilai A ataupun rasionya. Yang ditanya itu adalah panjang tali semula. Yaitu yang ditanya itu adalah S6. Nah, kenapa kita harus cari A dengan R? Supaya bisa membantu perhitungan untuk mencari S6 ya. Oke, langsung saja. Nah, S6 berarti A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, di sini rumus Sn untuk deret geometri itu ada 2 ya. Yang kedua itu bisa A
kali 1 kurang R pangkat N per 1 dikurang dengan R ya. Nah, kenapa kita memakai sistem yang satu ini? Kenapa kita nggak memakai sistem yang kedua nih per 1 kurang R? Karena rasio yang kita dapat sebelumnya itu nilainya lebih besar dari 1 ya. Oke, langsung saja. Nilai A-nya itu 3 tadi. Nah, R-nya tadi sebelumnya kita udah dapat hasilnya adalah 2 ya. Jadi 2 pangkat N-nya itu 6 kurang 1 per 2 kurang 1. Nah, sehingga hasilnya itu adalah 3 dikali dengan 2 pangkat 6 tuh hasilnya ada 64 dikurang 1 per 1 ya. Nah, sehingga hasilnya itu adalah 3 kali 63 itu adalah 189 cm. Jadi kesimpulannya panjang tali semula itu adalah 189 cm ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Mudah-mudahan sampai contoh yang sebelumnya adik-adik masih paham ya. Oke, yang nomor 3 ini pertambahan penduduk suatu kota tiap tahun mengikuti aturan barisan geometri. Pada tahun 96 pertambahannya sebanyak 6 orang. Nah, kita asumsikan tahun 1996 itu sebagai U1. U1 itu pertamanya sebanyak 6 orang ya. Nah, 97 berarti U2, 98 berarti U3 ya. U3-nya itu adalah 54 orang. Jadi, berapakah pertambahan penduduk pada tahun 2001? Jadi, kita bisa asumsikan 96 sebagai U1, tahun 98 U3. Berarti tahun 99 itu adalah U4, tahun 2000 itu adalah U5, tahun 2001 itu adalah U6. Nah, berarti yang ditanya itu 2001 itu adalah U6 ya. Oke, langsung kita bahas. U3 sama dengan 54. Berarti U3 itu rumusnya adalah A kali R pangkat 2. Karena N kurang 1, 3 kurang 1 itu adalah 2 ya. Nah, setelah itu kita masukin nilai A-nya itu adalah 6. Karena A itu sama kayak U1 ya. Jadi 6 kali R pangkat 2 itu sama dengan 54. Jadi R pangkat 2 itu sama dengan 54 bagi 6, hasilnya adalah 9. Sehingga nilai R-nya itu akar 9 adalah 3 ya. Nah, setelah itu yang ditanya adalah U6. Berarti kita harus cari U6. U6 itu adalah A kali R pangkat 6 kurang 1, 5 ya. Sehingga kita masukin nilai A-nya 6, R-nya itu kita masukin angka 3. Sehingga dapatlah hasil 6 kali 243, karena 3 pangkat 5 itu 243 ya. Nah, dan hasilnya itu adalah 1458 orang. Jadi kesimpulannya pertambahan penduduk pada tahun 2001 itu sama seperti U6, nilainya adalah 1458 orang ya. Oke, next, nomor 4. Hasil produksi kerajinan seorang pengusaha setiap bulannya meningkat mengikuti aturan barisan geometri. Nah, di soal ini sudah ditekankan ini adalah barisan geometri ya. Produksi pada bulan pertama, berarti U1 itu adalah 150 unit ya. Dan pada bulan keempat sebanyak 4050 kerajinan ya. Nah, berarti U4-nya 4050 ya. Berapakah hasil produksi selama 5 bulan? Berarti pertanyaan ini adalah menghitung dari bulan ke-1 sampai bulan ke-5 itu hasil produksinya selama 5 bulan itu berapa banyak? Berarti yang ditanya itu adalah S5 ya. Nah, langsung kita buat perbandingannya. Berarti U4 per U1 itu sama dengan A kali R pangkat 3 per A. Atau A kali R pangkat 0 ya. R pangkat 0 itu bisa coret karena hasilnya itu adalah 1. Nah, sehingga A sama A juga bisa dicoret ini karena sama. Nah, setelah itu kita masukin nilai U4-nya itu adalah 4050 per U1-nya itu adalah 150 ya. Sama dengan R pangkat 3 ya. Nah, di sini kita dapat nilai R pangkat 3 itu adalah 27. Nah, gimana kita hitung 27? Berapa pangkat 3 dapatnya adalah 27. Itu adalah R pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 ya. Karena 3 pangkat 3 itu nilainya adalah 27 ya. Nah, sehingga 3 dengan 3 ini bisa dicoret. Nah, dapatlah hasil R-nya itu adalah 3. Nah, sampai sini belum selesai ya. Masih ada lanjutannya ya. Karena yang ditanya adalah S5 ya. Oke, next. Nah, S5 itu adalah U1 dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 ya. Nah, karena R-nya itu besar, lebih besar dari angka 1, berarti kita pakai rumus yang R-nya itu di depan ya. R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Kita masukin nilai A-nya 150, R-nya itu adalah 3. Nah, N-nya itu adalah 5 ya, karena S5 ya. Nah, setelah itu kita hitung 150 dikali dengan 243 kurang 1 per 2 ya.
Nah, sehingga hasilnya itu dicoret, 2 sama 150 coret, dapatnya adalah 75. Dan 75 dikali 242, hasilnya adalah 18.150 kerajinan. Jadi kesimpulannya, hasil kerajinan selama 5 bulan, itu jumlahnya adalah 18.150 kerajinan ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik semuanya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dalam belajar, stay healthy, and see you again.